Mari kita buka dari surat Korintus pasal 1 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Kasih, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bernada-nada. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin sesuatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat maka dengan luka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah. Terima kasih yang berbahagia kita yang sudah mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidup kita. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema kita adalah iman, pengharapan, dan kasih. Dan saya percaya bahwa kata iman, pengharapan, dan kasih ini bukan hal baru yang kita dengar. Karena itu sewaktu saya menyampaikan ini, saya berbicara tentang iman, saya berbicara tentang pengharapan dan juga kasih. Saya percaya Bapak Mama sudah punya bayangan seperti apa inti dari iman itu, seperti apa inti pengharapan, seperti apa inti dari kasih itu. Tapi saya mengajak kita sekali lagi, mari izinkan saya untuk menyampaikan bagian ini untuk kita belajar lebih dalam lagi tentang iman, pengharapan, dan kasih. Bapak Bapak saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, yang menarik perhatian saya pada perikop ini adalah bagian ayatnya yang ke-13. Bagian ayatnya yang ke-13, saya membacakannya kepada kita sekali lagi. Dan tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah
bagian ini ada kata-kata tentang iman. Dan Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-13 juga ada muncul kata iman, tetapi memiliki pengertian yang berbeda. Yaitu ketika kita taat pada Tuhan Yesus, dan iman itu adalah wujud percaya kita kepada Dia. Tetapi kalau kita melihat ayat 2b, itu iman yang diberikan secara khusus. Iman yang diberikan secara khusus kepada orang-orang tertentu dengan tujuan tertentu. Coba kita perhatikan ayat yang kedua. Ayat yang kedua di situ bilang, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, dan seterusnya. Iman di sini itu diberikan kepada orang tertentu dengan tujuan tertentu. Jadi tidak semua orang punya iman untuk bikin mujizat seperti ini. Bisa paham Bapak Mama? Ini diberikan kepada orang tertentu, tapi pada ayat yang ke-13 itu untuk semua orang percaya. Tidak semua orang di sini bisa bikin mujizat. Karena itu memang diberikan secara khusus untuk orang-orang tertentu. Tapi yang menarik sekali untuk kita pelajari pagi ini, bahwa Paulus sedang membandingkan kasih itu dengan bukan hanya dengan karunia rohani, tetapi membandingkan dengan iman dan juga pengharapan. Dan Paulus katakan bahwa kasih paling besar dan iman dan pengharapan. Lalu satu pertanyaan yang timbul dalam pikiran kita, mengapa kalau kasih dibandingkan dengan iman dan pengharapan, kasih itu lebih besar? Bapak Mama, untuk kita ketahui bahwa ketiga hal, baik itu iman, baik itu pengharapan, baik itu kasih, itu adalah esensi kekristenan. Hal-hal ini itu tidak bisa tidak, harus ada di dalam kekristenan. Salah satu hilang kekristenan itu hancur. Jadi Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kalau kita melihat di dalam surat-surat Paulus selalu menempatkan kata-kata iman, pengharapan, dan kasih. Kalau kita melihat dalam catatan Paulus dalam surat-suratnya, dia selalu menyebutkan berulang-ulang kata iman, pengharapan, dan kasih. Selalu berulang-ulang dia menyebutkan ini. Seperti saya sudah sampaikan kepada Bapak Mama semua bahwa sesuatu yang seringkali dibicarakan berulang-ulang itu adalah sesuatu yang sangat penting dan perlu kita renungkan di dalam hidup kita. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, itu sebabnya kita dapat membayangkan bagaimana jadinya orang Kristen hidup tanpa pengharapan. Kita dapat membayangkan bagaimana orang Kristen hidup tanpa iman. Bagaimana mungkin orang Kristen hidup tanpa kasih? Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kekristenan tetap ada sekalipun orangnya tetap ada dalam penderitaan. Kekristenan tetap jalan.
Kita ketika berjumpa dengan seorang Kristen, lalu orang Kristen ini berkata begini, saya kok tidak ada pengharapan. Saya Kristen sejati tapi saya tidak punya iman. Saya rasa bahwa ini bukan Kristen. Kita lalu berkata kepada dia, kamu bukan orang Kristen. Kalau kamu orang Kristen, kamu pasti memiliki iman, kamu punya pengharapan, dan kamu pasti punya kasih. Nah, karena itu Bapak-Bapak, saudara-saudara, mari kita melihat ini untuk kita memahami lebih dalam lagi apa yang dimaksudkan dengan firman Tuhan ini. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, bahwa sebagai manusia ini kita kadang-kadang mengagumi Allah yang begitu luar biasa. Kita hanya mengagumi kasih-Nya, kita hanya mengagumi hal-hal yang luar biasa. Tapi Bapak Mama, kita suka untuk mempraktikkan itu di dalam hidup kita. Karena waktu kita mengagumi Allah, kita berbicara tentang kebaikan Tuhan, tapi kita tidak hidup di dalam kasih. Kita tidak peduli dengan perasaan orang lain. Sesungguhnya kita sedang membohongi diri kita. Bapak-Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu mari kita pikirkan tentang ini secara serius di dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan berkata kepada kita dalam Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Perhatikan ayat 35 saya garis bawahi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid. Semua orang tahu kita adalah murid-murid karena apa, Bapak Mama? Saling mengasihi. Satu ayat lagi. 1 Yohanes 3 ayat 11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi, ini esensi kekristenan. Iman, pengharapan, dan kasih harus ada di dalam kekristenan. Dan sekali lagi ayat yang ke-13 dikatakan kasih memiliki esensi paling besar dalam iman dan pengharapan. Kasih bukan hanya lebih utama dari karunia-karunia rohani, tapi kasih lebih utama dari iman dan pengharapan. Bapak-bapak, saudara-saudara, ini kenapa? Sekali lagi ini merujuk pada firman Tuhan Yohanes 13 ayat 13 bahwa orang tahu kita dalam murid Tuhan adalah kita saling mengasihi. Karena apa, Bapak-bapak? Bahwa orang menilai kita bukan seberapa banyak berkat yang kita miliki, tapi kekristenan dinilai dari bagaimana kita mengasihi orang lain. Lalu pertanyaannya sekali lagi, ini pertanyaan klimaks yang perlu kita renungkan adalah mengapa kasih itu lebih besar dari iman dan pengharapan? Ingat, pengharapan dan iman itu adalah esensi kekristenan, tapi kasih lebih besar. Artinya tidak bisa dipisahkan antara iman dan pengharapan. Tapi mengapa kasih lebih besar daripada iman dan pengharapan? Pada ayat 13 kita bahwa demikian tiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih di antaranya paling besar. Jadi Bapak Mama, saudara-saudara, secara eksplisit Paulus mengatakan kepada kita bahwa kasih lebih besar dari iman dan pengharapan itu. Paulus tidak memberikan alasan secara konkret mengapa kasih itu lebih besar daripada iman dan pengharapan. Dia tidak memberikan penjelasan lebih dalam tentang hal itu. Dan juga kalau kita melihat dari ayat 1 sampai ayat 12 juga tidak menyatakan secara rinci
Mengapa kasih itu lebih besar dari kita? Ada seorang penafsir mengatakan bahwa Paulus tidak perlu memberikan penjelasan karena dia sangat paham apa. Paulus sangat paham apa yang dia menyatakan itu. Tetapi John Calvin memberikan penjelasan begini. John Calvin mengatakan begini, mengapa kasih adalah yang paling besar? Karena iman itu berkaitan dengan Allah. Iman itu berkaitan dengan Allah. Pengharapan itu berkaitan kita dengan Allah. Tetapi kasih bukan hanya berbicara kita berkaitan dengan Allah saja, tetapi kita berkaitan dengan Allah dan kita dengan sesama. Ini bisa nangkap maksudnya Bapak Ibu? Bahwa iman itu hanya berurusan dengan Allah. Kalau pengharapan kita dengan Allah. Tapi kalau berbicara soal kasih, itu berurusan kita dengan Allah, kita dengan sesama. Itu sebabnya Paulus menekankan kasih lebih besar. Bapak-bapak, kalau kita membandingkan pasal sebelum, pasal 12 dan pasal sesudah, pasalnya yang 14, Paulus berbicara tentang karunia-karunia roh secara spesifik. Bagaimana menggunakan karunia roh? Paulus selalu menjelaskan bahwa karunia roh diberikan untuk kepentingan bersama, sehingga pada saat jemaat Korintus punya karunia roh, jangan untuk sombong, jangan untuk merendahkan, karena itu tidak cocok dengan karunia roh. Lalu pasal 14 juga harus lagi berbicara tentang karunia roh dan karunia bernubuat, dan harus menjelaskan bahwa dia lebih suka karunia bernubuat daripada bahasa roh. Kenapa? Karena bernubuat membangun orang lain, tapi karunia berbahasa roh, karunia roh itu membangun diri sendiri. Karena itu saya kasih ayat-ayatnya supaya kita lihat. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 4. Karena itu kejarlah kasih. Karena kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia dan membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa bernubuat, ia membangun jemaat. Bapak-bapak perhatikan di sini. Dikatakan kejar kasih, kemudian dibandingkan dengan bagaimana kita memperoleh karunia roh. Jadi bapak-bapak, bagi Paulus kasih adalah yang terpenting. Karena kasih bukan hanya berbicara bagaimana kita memiliki kasih, tetapi bagaimana kita menggunakan kasih itu demi kepentingan orang lain. Saya ulangi kata-kata ini. Kasih bukan hanya berbicara bagaimana memiliki kasih, tetapi bagaimana menggunakan kasih itu demi kepentingan orang lain. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, sangat prihatin kalau ada orang yang kelihatannya punya iman besar. Sangat prihatin kalau orang yang kelihatan bergereja. Sangat prihatin kalau orang yang rajin pelayanan kiri dan kanan, kemana-mana selalu pelayanan, tapi tidak mempunyai kasih sama sekali. Kalau berbicara tentang menyembah Tuhan, dia lebih tahu, tetapi menggunakan kasih demi kepentingan orang lain sangat tidak ada di dalam diri. Bapak Ibu, tidak peduli seberapa hebat kita berkhotbah berapi-api, tapi kalau kita tidak menggunakan kasih itu untuk menghidupi sesama. Tadi Paulus katakan bahwa dia seperti
Iya. Tidak peduli seberapa besar kita membuat mujizat, mungkin sekalipun. Tapi kalau kamu tidak hidup di dalam kasih, kamu penipu dan pembohong. Bapak Mama, ada seorang psikolog anak. Dia mengatasi anak-anak, bagaimana menghadapi anak yang nakal, bagaimana menghadapi anak yang pemalas, bagaimana menghadapi anak yang dengan berbagai karakter. Tapi satu waktu Bapak Ibu, dia sedang mengerjakan satu pekerjaan. Tiba-tiba ada anak tetangga yang datang. Dia mengerjakan dia cor jalan. Anak tetangganya datang dan masuk dari cor belum kering. Jadi dia masuk dari dalam dan merusak cor itu. Lalu dia berdiri dan memaki anak-anak yang ada. Lalu ada seorang berkata kepada dia, "Kamu kan psikolog anak. Kamu tahu bagaimana harus menghadapi anak-anak ini?" Dia bilang, "Saya mengasihi anak. Saya mengasihi secara teori. Para setan dengan teori. Saya kalau ngomong teori saya bisa, tapi saya mau praktek sangat suka. Bahkan kalau boleh dikatakan tidak bisa." Ini cerita kisah nyata. Dan Mama dapat membayangkan banyak kali kita seperti itu. Karena itu nas pemimpin kita tadi 1 Yohanes 3 ayat 18. "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Ini garis bawah kata-kata perbuatan dan dalam kebenaran. Kita mengasihi, tapi mengasihi dalam perbuatan dan juga kebenaran. Bukan hanya asal mengasihi. Tindakanmu itu harus ada di dalam kebenaran. Berapa banyak orang yang tidak memahami ini dengan baik. Dia pikir sedang melakukan kasih, tapi sebenarnya bukan. Karena sekedar menolong orang belum termasuk. Dia harus bertindak, tapi bertindak di dalam kebenaran. Kasih bukan hanya sekedar kata-kata yang manis, tapi kasih adalah perbuatan dan kebenaran. Renungkan ini dengan baik dalam hidup kita. Sudahkah kita memiliki kasih? Saya tutup dengan ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak membelahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak bermarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita dalam kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Mari kita lakukan dalam perbuatan dan kebenaran. Jangan hanya melalui kata-kata yang manis. Amin. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih yang singkat ini. Kiranya menolong kami semua Tuhan.
untuk memahami esensi kekristenan sesungguhnya.